Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang memilih makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa dulu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak yang kita sayangi dan kita cintai, mari kita mengetahui kompetensi inti dulu dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kompetensi inti ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yaitu menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram yang dikonsumsi, kemudian yaitu mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal dan haram. Kemudian anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Coba perhatikan apa saja makanan yang ada di gambar tersebut. Ada ayam goreng, kemudian ada apa lagi itu? Ada gurame goreng, kemudian ada sup jagung, ada teh hangat, ada apa lagi? Pepes, kemudian ada jeroan. Nah, ini adalah contoh-contoh makanannya halal. Kenapa dikatakan makanan ini halal? Mari kita buka pengertiannya, yaitu kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am atau al-at'imah yang artinya makan makanan. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Yaitu halal itu adalah sesuatu atau semua hal yang boleh kita kerjakan dan tidak menimbulkan dosa. Ini adalah halal, definisi dari bahasa Arab. Kemudian tahukah kalian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan
dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara memilih makanan yang baik dan halal. Kemudian arti makanan halal. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Adapun ciri-cirinya apalagi? Ini. Makanan itu ada dua yang halal. Yang pertama adalah makanan yang halal menurut zatnya. Ini adalah suatu hal atau yang melekat pada makanan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu telah dijelaskan, dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, kemudian tidak merusak badan atau maupun pikiran, kemudian tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Ini adalah definisi makanan yang menurut zatnya itu adalah halal di dalam yang boleh kita konsumsi. Ayo mari kita sebutkan contoh-contoh makanan halal yang kalian ketahui yang bisa kita makan dalam sehari-hari kita. Contohnya adalah yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Contohnya apa? Contohnya apa yang bisa menyehatkan tubuh kita? Contohnya adalah sayur mayur, kemudian susu, madu. Nah, itu semua adalah makanan yang halal, yang tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Karena yang bisa merusak akal itu salah satunya adalah khamr. Itu satu hal yang diharamkan, minuman yang diharamkan di dalam agama Islam. Contohnya apalagi ganja itu tidak boleh kita konsumsi. Kemudian makanan yang kotor atau najis. Contohnya apa? Yang najis yang tidak boleh kita konsumsi. Ya tentu ada darah, kemudian nanah. Apalagi makanan yang tidak dicuci dengan bersih itu juga akan menimbulkan najis dan itu tidak boleh kita konsumsi karena adalah haram. Selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran ini makanan yang yang secara zatnya ini kan itu tadi itu dalilnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Di sini dijelaskan bahwa makan itu tidak hanya sekedar makanan yang halal, tapi makanan itu adalah makanan yang baik, itu yang boleh kita konsumsi. Halal dan baik itu yang boleh kita konsumsi. Kemudian makanan itu tadi ada satu lagi yaitu makanan yang halal menurut cara memperolehnya. Ini juga penting. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi kita dilarang memakan makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Ini yang bisa tumbuh di kebun kita. Contohnya adalah padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut. Contohnya adalah ikan. Ikan ada banyak sekali. Ada ikan yang terutama yang di laut itu ada ikan kakap, ikan gurame. Ikan gurame bukan dari laut. Ikan
cumi-cumi, kemudian apalagi ikan pari, itu halal semuanya kita konsumsi karena berasal dari hewan laut. Kemudian adalah semua binatang ternak, contohnya ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain. Kecuali adalah hewan ternak yang berupa babi dan anjing. Ini karena sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa kedua binatang ini tidak boleh kita konsumsi karena haram. Kemudian yang keempat adalah hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Ini juga halal. Contohnya kita memiliki burung elang yang telah kita didik untuk memburu mangsanya, contohnya kelinci. Nah, ini boleh kita konsumsi meskipun dengan cara tidak kita sembelih. Jadi kalau kita mulai burung elang kemudian kita didik untuk mencari mangsa dan hewan buruannya itu diserahkan kepada kita, maka contohnya kelinci itu bisa halal kita konsumsi. Gitu. Nah, untuk itu mari kita tutup pertemuan kali ini dan silakan dikerjakan. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab, ditulis di kertas, kemudian difoto untuk kemudian dikirimkan ke grup WA grup kelas kita. Ini silakan dijawab. Yang pertama adalah soalnya makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan disebut makanan apa. Kemudian akibat mengonsumsi makanan yang halal, maka tubuh kita akan menjadi bagaimana. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak halal, kecuali apa. Yang keempat, menurut ajaran Islam, penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dapat ditemukan di dalam Al-Quran yang tadi sudah saya sebutkan. Apa dalilnya? Kemudian ini yang soal kelima, Husain berburu ke hutan. Di saat melepaskan anak panahnya, dia tidak membaca basmalah. Maka hukum hasil buruannya adalah titik-titik. Coba dijelaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Terima kasih. Saya akhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.